lah, pulang ya. Ustazah, kalau ada seseorang yang punya hutang lalu kami beri zakat mal, apa bisa hutang itu dianggap zakat? Kalau hutangnya untuk kebutuhan pokok bisa, berarti dia orang yang berhutang ya. Ustazah, jualan makanan di online hukumnya boleh? Emang kenapa? Nggak ada masalah. Yang penting kalau Mbak adalah seller, Mbak aktifkan fitur retur barangnya. Nah, retur itu adalah akadnya nanti. Kalau dia barangnya cacat Mbak, atau kalau dia barangnya nggak bagus Mbak, orang bisa kembalikan Mbak. Orang bisa kembalikan, tapi kita edukasi juga orang untuk kemudian bisa lebih amanah pada saat COD ya. Nanti jam 9 ya madunya ya Mbak. Oke. Ustazah, kalau pinjam uang di bank riba. Pokoknya pinjam uang di bank itu kenapa dia riba guys? Pertama dia ada dendanya, yang kedua dia ada bunganya setiap bulannya, ya kan? Yang ketiga teman-teman harus ada agunan kan? Nah agunan itu nanti dia akan ambil dan yang teman-teman bayarkan selama ini kalau nggak sanggup bayar dia nggak kembalikan. Jadi dia semacam goror ya. Oke, mama aku suruh pantengin buat beli madu. Siap, nanti masuk lagi jam 9 lewat 10 sampai jam 9 lewat 45 itu kita masih ada ya Mbak. Oke. Ustazah, jadi kita tanya jawab dulu sebentar. Sip ya. Oke, mamanya suruh pantengin guys. Ustazah, iya. Guys, aku cuma umumkan hari ini adalah 1 Sya'ban. Nah, aku ulangkan lagi, dia nggak sabar tantrum. Lucu ya. Oke, ibu-ibu tantrum juga ya. Kukira anak-anak aja yang tantrum ya. Jadi hari ini adalah 1 Sya'ban ya, teman-teman ya. 1 Sya'ban ini adalah hari di mana aku ulang-ulang lagi buat teman-teman yang baru mampir, Mbak Alia, Mbak Tin, bahwa 1 Sya'ban ini dianjurkan memperbanyak sholawat ya guys. Karena perintah dalil tentang sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Siap Mbak Aish ya. Jadi perintah hai orang-orang beriman bersolawatlah kepada baginda Nabi itu adalah di bulan Sya'ban. Mbak Eli, Mbak Caci jazakumullah. Nah untuk teman-teman tuh bulan Sya'ban masih bisa puasa. Aku udah buatin videonya hari ini landing insyaallah. Di bulan Sya'ban tidak ada larangan ganti puasa. Juga tidak ada larangan untuk berpuasa sunnah. Ya, tidak ada larangan untuk puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, bakal nanti ada puasa nisfu Sya'ban. Justru di bulan Sya'ban teman-teman itu dianjurkan memperbanyak puasa sebagai latihan menjelang Ramadan. Oke. Nazar memberi uang ke anak yatim tapi anaknya udah besar. Coba ke anak yatim lain aja yang layak menerima nazar kita. Cara hitung zakat gaji penghasilan tiap bulan total lalu dihitung 2,5%. Pinter, betul ya. Siap Mbak Arneta ya. Ustazah, bagaimana cara wudhu pakai spray? Kalau terdesak semacam di pesawat atau di mana, teman-teman boleh pasang niat seperti biasa, spray mukanya sampai rata, tangannya kiri dan kanan, kepalanya dan kemudian bagian kakinya. Udah itu aja ya. Ustazah mau tanya tentang masa iddah suami. Suami tidak ada masa iddah. Sekarang dia cerai, besok dia bisa menikah. Ya, kalau perempuan ada masa iddahnya. Dalam 3 bulan nggak boleh nikah dengan orang lain. Kalau talak 1 dan talak 2. Dan boleh rujuk dengan suaminya dalam masa iddah. Jadi talak 1, talak 2 itu masa iddahnya 3 bulan. Atau 3 kali suci. Dalam 3 bulan atau 3 kali suci itu dia boleh rujuk dengan suaminya. Dan tidak boleh nikah dengan orang lain. Ya, atau maaf macam dekat-dekat dengan cowok nggak boleh ya dalam 3 bulan. Ustazah, sholat hajat paling afdol jam berapa? Hajat paling afdol jam 2 malam sampai azan subuh kalau mau ditanya waktu afdolnya. Walaupun dia bisa siang dan malam. Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Sebelum aku lebih jauh menjawab, aku kampanyekan lagi tentang amalan Sya'ban sebentar ya. Untuk menghargai teman-teman kita yang baru mampir. Yang pertama, siap Mbak Tin. Yang pertama di bulan Sya'ban, teman-teman perbanyak bersolawat. Ya, karena perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Yang kedua di bulan Sya'ban teman-teman memperbanyak berpuasa sunnah. Dan yang belum ganti puasa, tolong ganti puasanya menjelang Ramadan. Yang ketiga adalah nanti ada malam nisfu Sya'ban dianjurkan baca Yasin 3 kali. Yasin pertama diwasilahkan untuk supaya umur kita panjang. Yasin kedua didoakan untuk supaya kita punya rezeki besar dan berkah. Yang ketiga diwasilahkan untuk supaya kita bisa lebih mati dalam keadaan baik.
Kemudian yang keempat, di bulan Sya'ban teman-teman perbanyak doa mohon ampunan. Karena nanti di malam nisfu Sya'ban teman-teman itu akan di restart dosanya. Akan diampunkan dosanya. Macam restart lah, macam restart ulang lah. Handphone dihapus data-datanya. Malam pengampunan. Di malam pengampunan itu teman-teman perbanyak melakukan doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya, nah kemudian terakhir teman-teman boleh menyelesaikan bermusuhan dengan manusia. Nanti teman-teman selesaikan minta maaf dan maafkan orang lain. Karena nanti di malam nisfu Sya'ban dosa kita ini macam di restart, di format ulang, ya. Di format ulang kecuali orang-orang yang bermusuhan. Aku ulang, sholawat, banyakkan puasa, Yasin 3 kali, tapi Yasin 3 kali belum. Nanti 13 Februari, nanti aku ingatkan lagi. Kemudian banyak doa pengampunan, Allahumma innaka, ini dihafal dari sekarang aja nih. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke, gitu ya teman-teman, aku kampanyekan terus supaya banyak tersebar ya. Jadi seperti itu ya. Nah dibaca aja mulai hari ini 3 kali setiap habis sholat. Kalau sholawatnya nggak ada sholawat khusus, aman saja. Nisfu Sya'ban boleh nggak buat hubungan suami istri? Hah? Tidak ada larangan hubungan suami istri. Yang larangan itu saat ihram, saat umroh. Nah itu antara ihram sampai tahallul, antara mikot sampai tahallul nggak boleh berhubungan badan dan nggak boleh menikah ya. Selebihnya nggak apa-apa. Terkejutlah aku, ya kan? Siap Mbak Inayah ya. Kalau wudu mukul nyamuk, pam. Wudu mukul nyamuk, pam. Najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan ya, karena darah nyamuk itu najis ma'fu ya. Kapan Ustazah nisfu Sya'bannya? 13 Februari. Nanti aku ingatkan lagi. Yang penting teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Bacanya 3 kali aja yang tadi ya. Amalan setiap habis sholat apa ya Za? Amalan setiap habis sholat zikir, doa atau baca yang tadi nggak apa-apa. Kalau pas tanggal 13 lagi haid gimana Ustazah nggak bisa baca Yasin? Sebenarnya bisa di handphone ya. Nanti kita jawab ya di handphone atau sekedar zikir, sholawat juga nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah berhubungan badan awal, tengah dan akhir bulan? Nggak ada larangan loh. Oke, membacanya sendiri aja nggak masalah ya. Cuman banyak di masjid-masjid yang mengajak orang untuk baca Yasin berjemaah. Di Pekanbaru sudah banyak masjid-masjidnya. Tapi kalau nggak ada masjid di tempat teman-teman yang siap Mbak Bes yang kemudian mengajak teman-teman baca Yasin, ya teman-teman boleh melakukan yang namanya sendiri di rumah ya. Udah setahun ngikutin Ustazah, makin banyak ilmu yang nggak paham. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Sholat nisfu Sya'ban gak ada Mbak. Ustazah, bulan Sya'ban tanggal berapa? Sya'ban hari ini 1 Sya'ban. Hari ini 1 Sya'ban ya teman-teman ya. Mesti kenal dengan tahun-tahun Hijriah ya, dengan bulan-bulan Hijriah. Oke, saya sematkan sekejap saja supaya lebih oke ya. Hari ini 1 Sya'ban ya kan. Nah, sebentar ya teman-teman ya. Nah hari ini 1 Sya'ban, tidak ada puasa khusus di 1 Sya'ban, tetapi memperbanyak puasa aja di bulan Sya'ban ya. Iya, jadi bacanya 3 kali setiap habis sholat selama bulan Ramadan Sya'ban, tapi di malam nisfu Sya'ban nanti lebih banyak lagi. Ustazah, doanya kalau nggak pas boleh Ustazah, dipasin aja, kan pendek aja ya. Baca Yasin 3 kali 13 Februari, tapi nanti aku pastikan lagi tanggalnya ya teman-teman ya. Tapi lebih kurang 13 Februari. Ustazah, iya, mau bertanya, apakah kalau kita buka puasa, doa dulu atau buka puasa dulu? Doa dulu baru berbuka. Aku memahami teman-teman yang selalu yang menyatakan bahwa makan dulu baru berdoa, karena artinya Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Artinya adalah dengan rezekimu aku telah berbuka. Ya kan? Tapi baca aja sebelum itu ya, nggak jadi macam itu kok. Doanya diulang Zah boleh. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Oke.
Ustazah punya musuh tapi dia meninggal sebelum sempat baikan. Apa harus dilakukan untuk menebus dosa? Nanti dicarinya loh Mbak malam-malam. Canda ya teman-teman ya. Ini doa Sya'ban ya. Aku jelasin ya. Jadi gini, siap Mbak Ruli. Kalau teman-teman pernah punya salah sama orang, terus dia meninggal. Pesan pertamaku, hati-hati dicari tengah malam. Enggak ya. Jadi teman-teman boleh melakukan beberapa hal. Coba difokus, coba diingat ya. Mbak Ais, Mbak Alia, Mbak Mentari, Mbak Aini ya. Jadi kalau kita pernah punya salah sama orang, terus orang itu meninggal ya kan. Nanti madu jam 9 ya. Oke ya. Nengok muka aku ingat madu, entah nyari madu, entah nyari aku nih. Agak lain nampaknya. Jam 9 ya, kita tanya jawab dulu. Jadi begini guys, jadi kalau ada orang yang meninggal, kita punya salah sama dia. Ya entah suami kita guys, ya kan, entah suami kita guys ya. Coba dicatat lagi Allahumma innaka afun ya guys. Nah jadi caranya gimana? Caranya adalah innaka afun, innakanya. Allahumma innaka afun, innaka. Oke, coba dibantu ya. Innaka afun. Allahumma afun, innakanya. Allahumma innaka afun. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ini dia ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Oke ya. Nah, nyari semuanya siap. Oke. Jadi kayak gini guys. Ketika kita ada orang meninggal, tapi kita pernah nih punya salah sama dia nih guys. Maka aku berikan beberapa cara ya. Pakai karim boleh, nggak pakai karim nggak apa-apa lah. Aman ya. Nah yang pertama teman-teman sangat dianjurkan untuk melakukan yang namanya doa. Doanya gini. Allahumma firli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma firli walahum. Ini doa selama bulan Sya'ban ya. Allahumma firli walahum ya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Kalau teman-teman punya salah dengan orang tapi orang itu udah meninggal ataupun masih hidup ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman Sya'ban ya. Yang kedua tulisan Sya'ban ya udah benar Mbak Ratu, memang kayak gitu tulisannya. Yang kedua adalah tulisan Sya'ban. Yang kedua adalah teman-teman bisa kirimkan Quran sampai khatam buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Nanti teman-teman doa aja ya. Teman-teman nanti doa aja. Teman-teman nanti doa aja ya teman-teman ya. Ya Allah saya kirimkan Quran, dengan kiriman Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya gitu ya. Itu bisa. Atau baca Al-Fatihah juga bisa, baca sholawat juga bisa. Nah kalau seandainya ada teman-teman yang punya rezeki bisa kurbankan atas nama dia, atau bisa wakafkan Quran atas nama dia, atau bisa teman-teman bisa untuk mensedekah atas nama dia pada dosa yang sangat besar, bisa badalkan umroh dia ya. Doanya sematin lagi aja. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwa fa'fu anni ya. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Ini doa pengampunan intinya guys. Jadi ceritanya guys, di bulan Sya'ban ini nanti di pertengahan bulan ya kan. Di pertengahan bulan teman-teman itu kita itu dosa kita akan di-restart, akan diampunkan oleh Allah kecuali orang syirik yang bermusuhan. Karena dia adalah malam pengampunan, maka kita dianjurkan banyak-banyak minta maaf. Nah ini doanya ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pakai karim boleh, nggak pakai karim juga boleh. Semoga paham ya teman-teman ya, dan lihat juga videonya aku ya. Tulisan Sya'ban di kuning-kuning, udah bener kan? Ada koma di atas. Oh iya, tulisannya salah ya. Sya'ban, saya ban. Oke, thank you ya, Sya'ban ya. Hari ini 1 Sya'ban. Oke, terima kasih ya. Oke, ada puasa Sya'ban gak Zah? Puasa Sya'ban gak ada yang khusus. Nanti di nisfu Sya'ban, di pertengahan aja. Ya, di tanggal 15 Sya'ban bertepatan dengan tanggal 14 ya. 14 Februari malamnya nisfu Sya'ban. Tapi intinya adalah perbanyak puasa aja di bulan ini ya. Sama-sama terima kasih juga. Perbanyak puasa aja di bulan ini. Entah Senin Kamis, entah Daud, entah Yaumul Bid is okay ya. Ustazah, iya gimana kalau kita dimusuhi? Nggak apa-apa.
Guys, dimusuhi itu nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sapa kalau ketemu. Yang nggak boleh itu memusuhi. Diceritain nggak apa-apa. Yang penting jangan menceritakan orang. Difitnah itu juga nggak apa-apa. Bentar fitnah itu juga hilang kok. Mau sampai kapan? Nggak ada fitnah yang abadi di dunia ini, guys. Fitnah artis pun nggak bakal lama, guys. Sebulan aja udah lama tuh beritanya. Yang penting kita jangan membalas, ya kan? Kalau kita digosipin nggak apa-apa, dibenci nggak apa-apa, difitnah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai jadi pembenci. Itu Khalid bin Walid kalau keluar rumah selalu doa, ya Allah, saya keluar rumah, jangan sampai lidah dan perbuatan saya nyakitin hati orang lain. Nah, kalau aku kayak gitu, guys. Nah, aku juga sangat berhati-hati, termasuk yang sangat berhati-hati. Nggak apa-apa kita dizolimin, yang penting kita jangan nyolipin orang. Kalaupun ada harus yang tersakiti, lebih baik kita yang tersakiti daripada kita nyakitin orang. Andai ada harus korban, biarlah kita jadi korbannya, guys, ya kan? Kita menangnya nanti di akhirat, ya. Ustazah, apa yang dimaksud dengan puasa Yaumul Bid, Mbak Ririn? Puasa Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan. Nanti adanya setiap bulannya aku ingatkan. Tapi pertengahan bulannya bukan penanggalan Masehi, tapi Hijriyah. Ya, Muharram, Safar. Nah, di pertengahan bulannya itu nanti ada Yaumul Bid. Teman-teman follow aja dulu akun aku. Klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol lonceng dan live dan videonya. Dan nanti aktifkan suaranya. Nanti video aku akan muncul dan teman-teman boleh macam lihat. Aku ingatkan nanti ya. Pakai parfum dalam sholat yang tidak beralkohol aja ya. Ustazah, di keluar rumah jangan sampai lidah. Oh iya, benar ya. Jangan sampai lidah dan perbuatan nyakitin hati orang lah. Orang lain ya, guys. Nih, aku ingatkan teman-teman. Kalau teman-teman di sini ada yang disakitin orang, siap Mbak Weta, ada yang dijahatin orang, itu nggak apa-apa, guys. Nggak bakal lama, teman-teman. Percaya aku deh, ya. Walaupun teman-teman lebih mungkin sebagian lebih di atas aku usianya, tapi insya Allah udah fakta empiris, bukti empiris. Aku dakwah udah 20 tahun. Nah, aku tahu banget bahwa kalau dizolimin itu enggak apa-apa. Yang penting jangan kita menzolimi balik atau kita membalas baik. Semuanya akan baik-baik aja. Yang penting kita jangan melakukannya. Usahakan aja dulu ya. Ustazah, gimana cara menyikapi orang yang sangat benci kepada kita? Enggak apa-apa. Dibenci itu kan bukan perasaan kita kan yang terganggu, perasaan orang itu kan. Nah, kalau ketemu say hello aja, nggak usah terlalu dekat juga ya, nggak usah terlalu dekat juga. Ya udah, nggak apa-apa. Biarkan dia dengan pikirannya. Ingat, orang itu membenci karena dia belum paham siapa kita. Satu. Yang kedua, belum paham dengan agama bahwa tidak boleh membenci orang, iya kan? Udah, mereka bukan jahat, mereka cuman belum paham saja ya. Ustazah, gimana cara menyikapi teman yang selalu ngomongin orang? Jangan dekat-dekat, nanti tertular. Teman-teman terangguk lah nanti. Wih, dia kayak gitu loh, beli kulkas 12 pintu. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Nah, nanti terpancing. Jangan dekat-dekat dengan ahli legibah ya. Ustazah, iya. Boleh Mbak Halimah, ada kok, jam tangannya ada. Ya bisa. Ustazah, bolehkah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat? Boleh. Tapi kalau sholat 4 rakaat, guys, oke, 4 rakaat tuh gini guys ya. Jadi kalau sholat duha langsung 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, kalau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh. 2 kali salam boleh 2. Kalau mau 1 kali salam berarti 4, boleh aja. Nanti sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Iya Mbak Alia. Jadi rakaat 1, 2, dan 3-nya nggak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Nggak pakai tahiyat awal, nanti tahiyat akhir aja ya. Dan ayat rakaat 1, 2, 3, dan 4 baca ayat pendek. Itu beda dengan sholat fardu. Kalau isya, zuhur, asar itu ada tahiyat awal. Dan baca ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga itu nggak pakai ayat pendek sama rakaat keempat kan. Ustazah, saya sulit menghindar dari orang yang selalu bergibah karena kerjanya satu ruangan. Saya rasa nggak sulit. Ya kalau dia ghibah, ya kita fokus dengan komputer kita, jam istirahat kita makan keluar, ya atau kita baca buku di waktu senggang, atau ngerjakan deadline kerjaan kita. Karena kantor tempat kita kerja bukan tempat ngobrol ya teman-teman. Sama dengan
ponakanku di pesantren ya. Dia katanya banyak macam yang tak suka. Saya sering bilang pesantren itu bukan tempat kamu cari teman, tapi tempat kamu cari ilmu. Nggak usah banyak teman, nggak apa-apa. Nanti ketika kamu udah bagus, udah sukses, akhlaknya bagus, semua orang akan pengen jadi temannya kamu. Jadi kita nggak usah terganggu dengan lingkungan, guys. Yang penting kerjakan tanggung jawab kita, Allah nanti yang akan mengukurnya ya. Ustazah, iya Taiwan, siap ya. Apakah boleh baca hajat dengan bahasa yang tidak kita hafal doanya? Bisa, nggak ada masalah. Doa baca buku nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana kalau suka ngajak ghibah ortu sendiri? Oke, aku jelaskan ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi gini, kalau orang ngajak kita ghibah, ada beberapa jalan keluar. Ini harus fokus, tahan napasnya, aku mau cakap. Kalau orang ngajak kita ghibah, ada beberapa exit door-nya. Yang pertama adalah teman-teman alihkan pembicaraan ke pembicaraan lain. Yang kedua, teman-teman sebutkan kebaikan orang yang sedang dia ghibahi. Ya, misalnya itu sombong kali loh, mentang-mentang baru kaya. Kemarin dia baik kok, enggak sombong kok dia. Aku rasa dia baiknya gitu. Terus nanti dia bilang, alah kau aja nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting kita udah memfilter. Ketika kita memfilter, dosa kita hilang. Oke? Satu, ajak ngomong yang lain. Kedua, sebutkan kebaikan orang yang, iya siap Mbak Yusnita, yang sedang dia gibahin. Atau yang ketiga, teman-teman pergi aja. Bisa ya, harus dilatih ya. Harus dilatih ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, sebelum sholat karena suka pakai minyak angin, karena kena nyamuk atau lagi pusing. Gimana maksudnya Mbak? Ustazah, bolehkah saya sholat dalam keadaan duduk? Nggak apa-apa kalau nggak sanggup. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'alajan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Kalau nggak bisa nggak ada masalah ya teman-teman ya. Lagi haid boleh bersolawat dan berzikir ya. Oke, ghibah di WhatsApp sama nggak? Sama, mau ghibah di sosmed. Makanya kalau ada akun-akun ghibah, jangan teman-teman ngobrol pula di situ. Ikutlah jadi komentatornya. Iya, aku nggak nyangka ya dia begitu. Padahal aku suka loh sama dia. Iya, nggak nyangka ya, Allahu Akbar, tapi gibahin komentarnya. Jangan. Udahlah teman-teman ya. Itu ghibah berjamaah. Ada nih artis cerai. Orang cerai kita yang heboh. Cerai banyak. Nggak cuma artis, kiri kanan banyak juga yang cerai. Itu kan nggak ada masalah ya teman-teman ya. Ya aku nggak nyangka ya. Padahal sakinah ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Atau wih dia ternyata korupsi ya, ikut-ikutan. Jangan, yang lalu biarlah berlalu. Dan kalau kita sebagai orangnya, atau kita sebagai public figurnya, atau kita sebagai ketua RT di tempat kita, atau ketua RW, kita tokoh masyarakat, saya ingatkan kita semua, jangan terlalu banyak untuk menampakkan siapa kita. Yang menampak-nampakkan hubungan mesra dengan suaminya, tahu-tahu besoknya cerai. Yang menampak-nampakkan hartanya, tahu-tahu bangkrut. Ya, yang menampak-nampakkan penghasilannya bisa jadi bakal di bawah. Yang menampak-nampakkan barang-barang yang dia pakai bisa jadi semuanya hilang. Nah, kalau kita udah pamer, udah sombong, kita jatuh orang senang, syukurin. Gitu ya. Tapi kalau kita menampakkan nilai atau kita menampakkan cuman semacam apa yang patut kita tampakkan, kalau kita kenapa-napa orang kasihan ya. Jadi jangan, tidak ada satu agama pun yang diamanahkan untuk menampak-nampakkan hal itu. Jadi biasa-biasa aja, fokuskan pertahanan pada akhlak yang baik, etika yang baik, ibadah yang baik, sehingga kita kalau berteman enak, orang nyaman dengan kita. Nggak ada satu agama pun yang menganjurkan untuk itu. Lah ingin memotivasi orang lain, tidak perlu dengan menampakkan seberapa banyak harta kita, seberapa banyak tabungan kita, tidak perlu. Ya, memotivasi bisa kok tanpa harus menyombongkan diri. Oke, itu kalau kita misalnya Pak RT-nya atau Pak RW-nya atau siapalah ya. Oke, Ustazah, bolehkah sholat taubat dilakukan lebih dari 2 rakaat? Lebih dari 2 rakaat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya sih Mbak Yens ya. Oke, Ustazah, oke Mbak Ngiprit. Nama Mbak lucu kali pun Mbak. Ustazah, sedekah subuh boleh dibeliin nggak kemana untuk Jumat berkah? Boleh, nggak ada masalah ya. Boleh aja, nggak ada problem ya.
Ustazah, saya sering ngerjain sholat tahajud, tapi kemudian saya tidak ngerjain qobliyah dan ba'diyah. Sebenarnya boleh, tapi sayang Mbak. Terutama Mbak Fatma, terutama kalau Mbak melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan, sebelum subuh, itu bagus. Hukumnya adalah sunnah muakkad ya, atau sunnah banget ya. Sunnah banget. Siap Mbak Bunda ya. Ustazah, memaksa ngambil rumah KPR, jangan teman-teman. Ngontrak lebih baik daripada ikutan riba ya. Ngontrak lebih baik daripada ikutan riba ya teman-teman ya. Insya Allah ngontrak pelan-pelan nabung bisa beli rumah ya. Barangkali nanti Allah kasih jalan dengan kredit berjangka ya. Ustazah, iya, macam mana untuk sholat sunnah lebih dari 2 rakaat hanya 1 kali salam? 2 rakaat aja kalau masih bingung. Ya, 2 rakaat aja kalau masih bingung. Kalau mau 4 rakaat, rakaat 1, 2, dan 3-nya nggak pakai ayat pendek. Nggak pakai tahiyat awal. Nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya pakai ayat pendek keempat-empatnya. Gitu caranya ya. Ustazah, zikir di bulan Sya'ban. Oke. Kalau mau zikir di bulan Sya'ban, teman-teman doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau teman-teman perbanyak melakukan sholawat ya. Sholawat itu sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ya. Oke, sholat awabin, ini dia doa di bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Ustazah, iya, sholat tahajud wajib tidur dulu ya? Lebih baik bukan wajib ya. Nggak tidur juga, kalau nggak bisa tidur lagi mikirin masa lalu, tahajud aja nggak apa-apa. Cuman kurang afdol aja ya. Ustazah, boleh nggak saban diucap kalau pas nggak sholat? Oke, zikir di bulan Sya'ban dan zikir-zikir lain, kalau lagi haid, Mbak Andriani, Mbak Regibi, tetap boleh dibaca. Ya, haid boleh baca doa, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Baca doa itu ya. Semoga Allah mudahkan, Allah ampunkan dosa kita di masa lalu kita. Ustazah, apa boleh ganti puasa Ramadan dengan melakukan puasa Daud aja? Nggak bisa. Puasa sunnah dengan puasa wajib itu beda lah teman-teman ya. Kalau puasa wajib pasang niat sebelum azan subuh. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan minum walaupun udah lewat azan. Puasa wajib harus tak boleh dibatalkan sampai maghrib. Puasa sunnah boleh dibatalkan kalau perut lapar. Ya, puasa wajib suaminya butuh, jangan teman-teman layani. Nah, tapi kalau puasa sunnah suami butuh, batalkan puasanya. Beda guys, beda banget. Bedanya kemana-mana. Jadi kalau mau ganti puasa, khususkan harinya. Kalau mau puasa Daud ya. Ustazah, kalau sedekah dari uang yang dikumpulin tapi suami nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting kan suaminya udah ngasih uang. Nih uang nih, pandai-pandai kamu mau diapain? Ya aman ya. Ustazah, iya kalau haid boleh baca Quran di HP? Boleh. Ustazah, mendahulukan sedekah dibanding bayar hutang gimana? Sebenarnya kalau hutang teman-teman masih lama jatuh temponya dan ada kemungkinan bisa bayar, bisa aja sedekah, nggak ada masalah. Walaupun 2000 tiap hari sedekah subuh jangan tinggal guys, ya. 2000 itu sebulan cuma 60.000 doang guys. Insya Allah rezeki kita berlipat ya, 2000 per hari. Nah yang nggak boleh itu adalah jatuh tempo hutangnya hari ini. Jatuh tempo hutangnya hari ini. Misalnya jatuh temponya adalah 2 juta. Teman-teman lebih memilih sedekah 2 juta. Itu yang nggak boleh. Oke? Sholawat sambil tiduran boleh nggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi nggak ada problem ya teman-teman ya. Oke, perolehkah kredit rumah? Kalau ke bank nggak boleh, itu riba Mbak ya. Kenapa dia riba? 1, ada bunganya. 2, kalau Mbak nggak bayar Mbak kena denda. 3, coba Mbak nggak bayar rumah Mbak ditarik. Dan uang yang udah Mbak angsur itu nggak akan dia kembalikan. Oke, aku kecepetan nggak kan? Pas ya teman-teman ya. Ustazah, maksa banget ya. Aku kecepetan nggak kan? Pas kan? Kok aku pula yang jawab ya? Ustazah, kalau tahajud baca kunut nggak? Nggak, tahajud nggak kunut ya. Ustazah, iya, jawab sendiri Mbak Andriani. Ustazah, sedekah subuh diganti belikan kue lalu diberikan ke orang Jumatan. Boleh, nggak ada problem. Ustazah, fidyah saya taruh ke kotak amal masjid yang bacaannya anak yatim. Nah, ini mantep nih. Coba teman-teman dengerin ya. Ada 3 orang yang boleh membayar fidyah.
Satu, orang sakit yang tidak mungkin berpuasa atau setiap puasa dia sakit. Ya ini doa ini ya guys, doa Sya'ban aku sematkan terus ya. Nah, yang kedua adalah kecepatan siap. Yang kedua adalah orang tua yang tidak mungkin berpuasa karena dia ini tidak bisa berpuasa. Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui. Nah ini tiga ini boleh bayar fidyah. Satu, orang sakit tak mungkin puasa. Dua, orang yang udah tua nggak mungkin puasa. Yang ketiga, ibu hamil dan menyusui. 3 orang ini boleh membayar fidyah. Untuk usaha. 3 orang ini boleh bayar fidyah. Gimana cara bayar fidyah? Memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, nah diuangkan aja misalnya 25.000 digabung 30 hari. Kasihnya kemana? Pokoknya ke orang yang lemah guys. Entah ke fakir, entah ke miskin, entah ke anak yatim. Nggak ketemu kami anak yatim fakir miskinnya entah di mana-mana gitu ya. Maka pergi ke masjid kayak Mbak tadi. Keren dia tuh. Pergi dia ke masjid guys. Nah dilihatnya guys. Ada kotak infak bacaan anak yatim. Taruh di situ. Ada kotak infak bacaan fakir miskin. Taruh di situ. Boleh teman-teman. Nanti mereka yang nyerahkan. Gampang ya. Oke. Kayak nenek-nenek pula aku dibilang Mbak Pristilia, awas ya aku tunggu di simpang. Ustazah, kalau sedekah subuh sebelum subuh ya, sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jadi kumpulkan aja di rumahnya 2.000 gitu. Tapi nggak usah Mbak Nyonya. Nih pertanyaan. Tapi mertuaku bilang aku durhaka karena nggak mau ngambil KPR. Enggak. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam dosa. Walaupun dengan mertua. Walaupun dengan suami. Suami nyuruh riba walaupun dia suami-suami. Ya tetap nggak boleh. Ya kan. Suami nyuruh buka aurat tidak boleh taat kita. Untuk hal itu. Oke. Oke, sholawatnya seperti apa? Bebas aja ya kalau sholawat di bulan Sya'ban ya. Ustazah, puasa di hari Jumat boleh nggak? Boleh, tapi kalau puasa Daud dan puasa ganti. Kalau mau puasa sunnah yang lain, teman-teman, kalau mau puasa sunnah yang lain harus gabung dengan Kamis atau Sabtu. Sendiri nggak boleh sunnah ya. Ustazah, iya Mbak Putri. Kalau lupa hutang puasa tahun ini, misalnya 7 atau 8, anggap aja 8 ya. Ustazah, kalau saya punya uang banyak ditaruh di bank, banyak nggak ditaruh di bank, nggak apa-apa. Nggak ditaruh di bank nggak apa-apa. Tapi kalau naruh uang di bank itu nggak apa-apa, kan sebagai alat simpan saja ya. Ustazah, hamil bayar fidyah, ya kalau fidyah aja. Ya, tapi usahakan dulu ganti puasa, kalau nggak sanggup baru fidyah ya. Ustazah, bolehkah memulai puasa Daud di hari Sabtu? Memulai puasa Daud kapanpun boleh ya. Ustazah, siap Mbak Maya. Suci tanggal 18 tapi tanggal 31 keluar darah haid lagi atau istihadah. Kalau dia dalam 1 kali masa kurang dari 15 hari, misalnya masa haidnya dari tanggal 17. Nah, tanggal 17 berarti hitungnya tanggal 17 lagi di bulan depan ya. Kalau dia dalam masa itu udah lebih dari 15 hari itu istihadah. Kalau belum istihadah ya. Ustazah, bulan Sya'ban boleh nggak 1 bulan penuh berpuasa? Jangan. Yang boleh sebulan penuh berpuasa itu cuman puasa Ramadan. Kalau mau banyak berpuasa di hari bulan Sya'ban, puasa Daud lah. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya, Ustazah, boleh nggak sholat sunnah tapi tidak membaca iftitah? Nah, sholat sunnah tidak membaca iftitah. Jawabannya adalah boleh. Karena iftitah itu bukan wajib. Iftitah itu sunnah ya. Pada semua jenis sholat ya. Tapi bunga banknya jangan diambil. Nyumpang simpan aja ya. Ustazah, iya. Puasa nggak kehitung tahun-tahun sebelumnya. Kalau ingat jumlahnya ganti, kalau nggak ingat cukup bertaubat saja ya. Ustazah, iya, bolehkah sedekah subuh diberikan ke anak sendiri? Siap Pak Wan? Boleh, tapi jangan ke anak terus. Karena semakin banyak orang yang kita berikan berkah, berikan sedekah, semakin banyak berkah hidup kita dan semakin banyak juga doa yang sampai kepada kita.
Lupa baca kunut. Nah, kunut ini guys disunahkan oleh Imam Syafi'i, tapi tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman ikut madhabnya Imam Syafi'i, teman-teman pakai kunut, teman-teman tim kunut, kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman timnya Imam Hanafi, teman-teman tidak pakai kunut, tidak apa-apa ya. Ustazah, kalau uang nabung berapa juta baru bisa dizakatkan? Uang tabungan dizakatkan semacam kalau sudah setara dengan 85 gram emas. Berapa 85 gram emas. Katakan 1.000.000 1 gram. Kayaknya nggak 1 juta lagi lah. Kali 85. Berapa? Mungkin 100 juta. Nah, di atas itu zakatkan 2,5% ya. Bolehkah saat sujud membaca doa zikir di bulan Sya'ban? Zikir di bulan Sya'ban diantaranya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh dibaca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika habis sholat atau kapanpun ya. Ustazah, kalau puasa Daud bisakah buat ganti puasa? Enggak. Kalau ganti puasa ya ganti puasa aja Mbak. Kalau puasa Daud ya puasa Daud aja ya Mbak. Ustazah, iya. Kalau ada ruku apa? Ustazah, bacaan solawat saat berjualan bebas ya. Mau solawat apa bebas aja saat berjualan ya. Teman-teman siap Mbak Bulbul ya. Oke. Ustazah, iya, tabungan waktunya kalau udah disimpan 1 tahun kan, betul, sama dengan emas. Kalau udah numpuk 1 tahun baru zakat kan. Bagaimana mengeluarkan zakat tabungan? Oke, aku jelaskan. Misalnya aku nabung sampai tanggal 31 Januari terkumpullah tabunganku 100 juta. Dah 100 juta. Ini uang ini utuh atau dia bertambah sampai 31 Januari 2025. Kalau masih utuh atau bertambah di hari itu di 31 Januari kalau dia udah tersimpan 1 tahun, zakatkan 2,5%. Paham? Kalau udah numpuk 1 tahun haulnya. Ya, nanti zakatkan ke fakir, ke miskin, ke orang-orang susah. Itu boleh banyak orang. Sama dengan emas gitu juga. Aku kumpulkan emas, bukan emas Jawa ya, emas asli. Terkumpullah hari ini 31 Januari 85 gram emas. Nah, nanti terdiam dia 1 tahun, emasnya yang terdiam, bukan teman-teman yang terdiam. Nah, nanti 31 Januari tahun depan keluarkan zakat 2,5%. Gimana cara mengeluarkan zakat emasnya? Tengok harga emas tahun depan tuh berapa. Cak-caknya 2 juta, emasnya 100 gram, berarti 200 juta. Clearkan ke rupiah, berarti 5 juta zakatkan dalam 200 juta ya dong. Boro-boro 85 gram, kita nggak tahu rezeki Mbak. Ya, jangan-jangan nanti Mbak dapat rezeki 200 gram ya. Oke. Ya, bukan Mas Jawa, kalau Mas Jawa dizakatkan terus guys. Karena udah banyak di atas 85 gram ya. Oke, keluar Mas Joko ya. Ustazah, ini doa Sya'ban nih, dari tadi banyak yang nanya nih. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, puasa Syawal setelah Lebaran ya, masih lama. Syawal masih lama. Masih banyak kita harus belajar Sya'ban, kita belajar nisfu Sya'ban, kita belajar persiapan Ramadan, kita ketemu dengan malam nuzul Quran, kita ketemu dengan malam Lailatul Qadar, baru kita ketemu dengan Syawal. Masih banyak yang harus kita belajar. Ya, teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Aku agak santai, sore ini aku juga kosong ya, cuman siang aja ya. Oke, siang Mbak Yeyen ya. Ustazah, sholat terus cucu memakai pampers, cucu-cucu memakai pampers, yang sholat siapa? Ya, yang sholat adalah kita dong. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalaupun cucunya nanti merangkak di sejadah, selagi dia pakai pampers dan cairannya itu nggak nempel ke sejadah, nggak apa-apa Mbak. It's okay Mbak ya. Mbak Lili nanti madu ya. Siap Mbak Widya ya. Oke, siap Mbak Tiretia, apa itu? Curhat personal itu apa ya maksudnya? Siap Mbak Andreani ya, siap ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Dewe sambil zikiran ya. Kalau makruh dapat pahala ya Zah. Jadi begini, kalau kita melakukan yang makruh, kita dapat pahala, tapi perbuatan makruhnya itu yang Allah nggak suka. Aku ambil satu contoh ya.
Mbak aku 1 Sya'ban hari ini ya. Hari ini 1 Sya'ban ya teman-teman ya. Hari ini 1 Sya'ban. Jadi begini guys. Misalnya nih kita sholat. Ada yang makruh di dalam sholat. Iya kan? Di antaranya adalah menguap dalam sholat. Itu makruh gitu kan. Atau kemudian teman-teman mengantuk dalam sholat. Atau menahan kentut dalam sholat. Atau melihat ke atas. Itu kan makruh ya guys. Nah tapi sholatnya tetap dapat pahala. Kan wajib itu apa? Wajib itu dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan kita berdosa. Tetap dapat pahala sholatnya. Iya tetap dapat pahala sholatnya. Tetapi teman-teman mesti lakukan yang namanya tinggalkan yang makruh. Nanti kalau dikerjakan yang makruhnya. Itu nanti dia akan semacam Allah tidak suka. Ada yang mengatakan Ayyamul Bid kok tanggal 12 sampai 14. Iya bulan depan tanggal 12, 13, 14. Bener mbak? Bener. 12, 13, 14. Nah, nanti tanggal 14-nya kita nisfu Sya'ban. Jadi Yaumul Bid bulan ini cuman di tanggal 12 dan 13. 14-nya niatkan puasa nisfu Sya'ban. Nanti aku ingatkan lagi lah, masih lama juga kan. Ustazah, apakah sholat taubat harus mandi taubat? Ya, tidak harus ya. Ustazah, lagi haid apakah boleh ziarah ke makam? Dalam hal itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Kalau teman-teman mau ziarah, iya itu boleh ya. Caranya adalah kayak gini guys. Teman-teman ambil wudu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu masuk, kemudian bersihkan kuburan itu dari sampah-sampah. Kemudian teman-teman siram pakai air dan berdoa di saat teman-teman ziarah. Ya, kalau bawa aja buku doa-doa saat teman-teman ziarah atau sekedar baca ayat-ayat pendek dan doakan ya Allah semoga arwah orang tuaku diterima, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya dan apapun yang teman-teman ingin didoakan ya. Oke ya. Ustazah, kalau kentut dalam sholat mesti batalin wudhu atau lanjut lagi sholat? Kalau udah kentut mbak, ini kentut asli kan, original kan, nggak KW kan. Kalau asli kentut, batalkan wudhu lagi, nggak sekedar ulang sholat, batalkan wudhu lagi ya. Oke, abaikan background belakang ya guys, bom naik lagi, bom, halo guys, apa kabar teman-teman? Masih live aja terus pun, iya kan? Tengok aku nih, tidur aja nih, kentut KW ya, Masya Allah. Apa kabar guys? Sehat selalu ya teman-teman. Sabahul khair, kata si bom kucrut. Oke ya, Ustazah, iya terkapar dia, nggak tidur aja terus kok, siang malam terkapar. Kalau nggak terkapar dia aku malah bingung nih, kok nggak tidur ya. Oke, santai Besti, iya bom. Iya. Alamak, ya. Oke ya, maaf ya teman-teman ya, ada distraksi gangguan ya. Oke, siang Mbak Heru, Mbak Saida ya. Kalau menguap waktu sholat, oke perhatikan. Teman-teman, ada hal yang dimakruhkan dalam sholat. Siang Mbak Rindu Rasulullah. Jadi ada hal yang dimakruhkan di dalam sholat ya guys. Nah, salam buat bom saja. Enggak ada cerita. Nanti dijawabnya nanti. Waalaikumsalam kata dia. Terkejut aku guys ya. Enggak usah titip salam sama bom. Bahaya kok dijawabnya guys. Kalau enggak dijawab dosa pula dia ya kan. Salam soalnya ya kan. Ada hal yang dimakruhkan di dalam sholat ya teman-teman ya. Ya, jadi iya Mbak Mama Bubi. Hal yang dimakruhkan dalam sholat. Hal yang dimakruhkan dalam sholat misalnya nih. Menguap dalam sholat ya itu makruh, mengantuk dalam sholat itu makruh. Jadi kalau nguap itu ditahan. Kemudian melihat kepala ke atas saat sholat itu makruh ya kan. Atau misalnya teman-teman menahan kentut dalam sholat itu kan makruh ya kan. Nah kalau makruh itu sholatnya sah, cuman nanti teman-teman khawatirnya teman-teman nanti tidak jadi dapat makruh sholatnya sah ya. Ustazah, iya gitu ya. Apa perbedaan qobliyah fajar sama qobliyah subuh? Sama aja. Fajar dengan qobliyah subuh itu sama aja ya teman-teman ya. Nggak ada beda, sama aja ya. Ustazah, iya curhat berdua. Oke, Ustazah gimana? Ustazah, saya daftar haji 6 tahun tapi saya punya utang. Bolehkah saya membatalkan haji saya? Kalau pengen melunaskan hutang, terutama melunaskan hutang riba, lebih bagus dibatalkan. Karena menurut Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada melakukan satu kebaikan. Aku ulang, meninggalkan dosa lebih baik daripada melakukan satu kebaikan. Saya ambil contoh.
teman-teman baru belajar agama gitu kan. Katakan baru belajar lah kayak gitu misalnya nih, contohnya aja ya. Nah, teman-teman meninggalkan dosa itu lebih baik, menyesali yang terjadi lebih baik daripada melakukan satu kebaikan. Jadi menyesali dulu aja intinya. Setelah itu baru tambah dengan ilmu dan kebaikan. Oke. Jadi uang zakat kita bulatkan, kalau mau dibulatkan niatnya zakat dan sedekah ya. Niatnya zakat dan sedekah. Ustazah wajahnya bersih banget. Mungkin karena lampu teman-teman ya, lampu sorotnya ya. Nah, mungkin karena lampu. Tapi so far lagi bersih sih, lagi oke. Kalau lagi ada jerawat agak repot. Nanti nggak fokus ngajinya. Jerawat zah, jerawat zah, jerawat zah. Aku kalau udah dijerawat yang kupikirin teman-teman, waduh ini kawan-kawan nih nggak fokus nanti belajar nih kalau aku jerawat, asik jerawatku aja yang dikomentari nanti kan. Nah nggak apa-apa sih. Tapi jadi heboh gitu ya kalau aku ada jerawat. Oke, Ustazah, sujud terakhir waktu baca Allahumma rzuqni makhraja boleh diucapkan atau dalam hati aja? Jawabannya adalah boleh diucapkan ya. Dibisikkan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Boleh dibisikkan ya kalau seandainya teman-teman mau baca doa ketika sujud terakhir ya. Ya, jadi banyak jeda benar ya. Ustazah, iya bagaimana hukumnya saya baca Quran di kelas talaki Quran ketika saya lagi haid karena harus baca tiap pertemuan. Cari Quran yang ada terjemahan atau yang di handphone ya. Ustazah, iya pertanda netinya rindu ya kalau ada jerawat ya. Allah karim ya. Ustazah, sedekah subuh dibagikan saat lebaran. Kalau sekarang ke lebaran masih oke lah, nggak terlalu lama. Tapi jangan numpuknya sampai 1 tahun ya. Kalau 1 tahun pertama kita nggak tahu usia. Yang kedua kadang-kadang dia banyak, kita jadi tergoda. Wah, daripada sedekah lebih bagus aku beli Vivo dan Oppo. Nah, repot kita. Nah yang ketiga kita harus dibiasakan memberi guys. Kita membiasakan diri kita memberi ya. Riyadul ulia khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya kan? Nah jadi lebih baik disering-seringkan aja memberi walaupun sedikit ya. Oke. Bom nampak pula. Halo guys. Lihat aku dong guys. Aku udah mandi nih. Teman-teman udah mandi belum? Wah heboh ya. Ustazah, saya suka duduk pakai bantal, nggak apa-apa, cuman adab aja ya. Oke, gitu ya. Iya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat syuruk, apakah saya masih lagi macam sholat duha? Ya, sholat syuruk tuh beda dengan duha ya, santuy dia ya. Kalau sholat syuruk itu matahari muncul belum panas ya. Sementara duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas, itu beda ya. Kalau syuruk Mbak Yayan, Mbak Nur jazakumullah. Kalau syuruk itu iya Mbak Lio, dari 1,5 jam dari azan subuh. Sementara kalau duha itu 2,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, kalau lagi baca Quran kakinya selonjoran boleh enggak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi boleh aja teman-teman sholawatan selonjoran, baca Quran selonjoran. Yang tidak boleh itu adalah selonjoran menghadap kiblat kalau di masjid. Paham nggak? Nanti kan kita mau Ramadan guys. Dari Isya menjelang taraweh ada ceramah biasanya di masjid. Banyak orang-orang yang dia selonjoran waktu dengerin ustadznya ceramah, tapi selonjorannya ke depan, ke arah mimbar, ke arah kiblat, itu makruh mbak. Nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, makruh lah. Aku khawatir bilang nggak boleh nanti dikira haram. Intinya makruh itu boleh tapi Allah nggak suka. Tidak haram sih ya. Nah, jadi kalau mau selonjoran ke kanan atau ke kiri, khusus di masjid. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa selonjoran baca Quran ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Widya. Oke, kalau di rumah bebas, nggak apa-apa. Di rumah bebas ya. Ustazah, iya puasa Senin dan Kamis, satu lagi di hari Senin dan Kamis boleh ya. Ustazah, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, apa doanya? Sya'ban laris guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan 2 menit aja tentang amalan di bulan Sya'ban. Ya, kalau aku jelaskan 2 menit buat teman-teman yang baru mampir ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 2 menit, algo jalan. Canda ya guys. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban teman-teman perbanyak sholawat. Karena kenapa? Perintah ayat tentang sholawat turun pada bulan Sya'ban. Ada dalil yang mengatakan
innal in Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Nah, ayat itu turun di bulan Sya'ban. Oke ya, teman-teman ya. Jadi perbanyak solawat aja lah. Habis sholat kek, mau tidur kek, terserah aja. Solawatnya terserah aja mau yang mana ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak membaca doa di bulan Sya'ban. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Screenshot nanti dihafal atau dibaca aja setiap habis sholat ya. Nah, ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Yang ketiga, di bulan Sya'ban, hentikan segala permusuhan dengan manusia. Karena nanti pada malam nisfu Sya'ban, itu dosa-dosa kita semua akan diampunkan kalau kita membaca istighfar atau doa ini. Ya, dosa kita itu akan diformat ulang, kecuali orang yang bermusuhan. Jadi kalau teman-teman punya salah, segera minta maaf. Kalau orang salah, lapangkan hati untuk memaafkan. Yang ketiga, nanti kita akan ketemu dengan hari puasa nisfu Sya'ban. Ya, nah teman-teman nanti puasa, nanti aku ingetin lagi. Kemudian yang kelima adalah teman-teman sangat dianjurkan baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Yasin yang pertama didoakan agar umur panjang. Yasin yang kedua didoakan agar rezeki berkah berlimpah. Yasin yang ketiga didoakan agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Umur panjang, rezeki berlimpah, mati dalam baik ya. Nanti aku ingatkan bila perlu nanti aku kasih doa kecil, doa pendek sebelum baca Yasin. Ya, jadi teman-teman baca Yasin sebelumnya baca doa itu supaya Yasinnya bisa diwasilahkan untuk itu. Pokoknya follow aja dulu akun, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Saya pernah selonjorkan zah di masjid tapi kakinya dibuat meja, di bawah meja. Nggak boleh ke arah kiblat kalau selonjoran ke masjid ya Mbak Ella. Jadi arah selonjoran kaki itu teman-teman jangan ke depan mimbar. Kalau mau selonjoran arahkan kaki ke kiri dan kanan kalau di dalam masjid ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Nah, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca 1 kali aja atau 3 kali setiap habis sholat udah bagus banget. Nah, Yasin nanti dibaca 3 kali tapi masih lama guys. Masih lama lah, 2 minggu lagi ya. Dibaca 3 kali dari maghrib menjelang isya nanti. Tapi nggak hari ini, nanti ya. Tolong diingatkan terus Ustazah. Insya Allah selagi teman-teman lihat video aku, insya Allah kita ingatkan terus ya. Ustazah, dalam 1 minggu puasa 3 hari Senin, Kamis, dan hari lahir. Puasa hari lahir dalilnya nggak terlalu kuat, saran aku jangan ya teman-teman ya. Ustazah, iya BT-nya udah banyak ya. Iya Mbak Ella, siap ya. Oke. Pokoknya nanti aku ingatkan lagi lah, ini macam perkenalan lah ya kan. Ustazah, iya, sholat duha bisa nggak langsung 4 rakaat? Bacanya baca sholawat dan baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni tadi bisa dibaca habis teman-teman sholat, bagus aja ya. Terus tadi ada yang nanya guys tentang sholat duha 4 rakaat. Boleh 2-2 aja. Kalau mau langsung 4 rakaat juga boleh, tapi caranya tidak sama kayak sholat subuh ya. Nanti rakaat kedua tidak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, 3, dan keempat semuanya baca ayat pendek ya. Oke ya. Ustazah, iya. Boleh nggak baca Yasin yang ada di HP? Boleh. Zikir sambil selonjoran, perhatikan teman-teman. Zikir, sholawat, baca Quran, selonjoran. Kalau kakinya sakit nggak apa-apa ya. Amin Mbak Yati ya. Ustazah, iya. Gimana menyikapi ipar yang julid? Tutup diri kita, lebih privat diri kita kepada orang-orang yang julid. Kalaupun dia julid, tinggal nggak usah ditanggapi aja ya teman-teman. Jangan fokuskan pikiran pada orang lain, fokuskan pikiran bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita dan ibadah kita ya. Semoga Allah lebih tenangkan kita. Ustazah, bolehkah sholat tahajud kalau kesiangan witir 1 rakaat? Boleh. Teman-teman, pokoknya tahajud dan witir itu adalah batasnya azan subuh.
Iya Mbak Alia, jadi sebelum azan subuh masih bisa tahajud, masih bisa witir teman-teman ya. Sebelum tahajud masih bisa, sebelum subuh masih bisa tahajud, masih bisa witir ya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, misalnya sholat subuhnya jam 4.30, teman-teman baru bangun jam 4, ya udah tahajudlah dulu ya kan. Tahajud dulu 2 rakaat, witir 1 rakaat. Ustazah, kalau sholat di rumah selonjoran boleh nggak? Ada dalil yang mengatakan shollu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa duduk aja. Nggak apa-apa. Duduknya itu di kursi, selonjoran, bersila, terserah aja. Nggak jadi masalah. Tidak akan berkurang pahalanya kalau teman-teman kesakitan kakinya. Oke? Ustazah, iya, cara menghadapi suami yang males-malesan. Sholat. Pertama ajak dia sholat, tapi ngajaknya khatibun nas biqadri ukulihim. Mengajak orang sholat itu harus dengan bahasa dia. Janganlah teman-teman berdalil, "Oi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah engkau bang, orang-orang yang mendustakan agama, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Wajah macam engkau nih bang, wajah neraka bang, karena engkau dustakan agama, karena engkau nggak sholat. Jangan. Sholat bang, sholat ya bang. Yuk bang, yuk, gitu aja udah. Kan pakai bahasanya teman-teman ya. Sama dengan aku buat video, aku live, itu pakai bahasa teman-teman semuanya. Nah kalau aku ngajar, lain lagi bahasanya. Kalau aku nulis, lain lagi bahasanya. Iya kan, yang dipahami oleh abangnya tadi. Yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia membantah, jangan dibalas. Oh aku udah ngingatin kok ya. Suka hatimu lalantakmu, jangan dibalas ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, tetap di mode positif ya. Kemudian yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi menjadi suami yang paling taat. Jangan putus asa, tenang-tenang aja. Juga hidayah bukan urusan kita. Oke. Witir sebelum tidur boleh nggak Zah? Tentu boleh, habis isya boleh. Tapi nanti tengah malam kalau mau tahajud boleh, jangan witir lagi karena witir cuma boleh 1 kali. Witir itu sebelum tahajud atau setelah isya, boleh dua-duanya. Jadi guys, witir itu adalah dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Iya kan? Kalau mau witir habis isya boleh. Habis isya, ba'diyah isya dulu baru witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Iya kan? Atau misalnya teman-teman nih, mau habis isya nggak witir, tengah malam tahajud baru witir, boleh. Yang penting witir 1 kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Habis isya tidur terbangun tahajud lagi. Jam 10 tertidur, ingat masa lalu terbangun lagi jam 1 tahajud lagi. Tidur lagi, aduh ingat orang yang nipu, ujung-ujungnya sakit hati terbangun. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Tapi kalau witir cuma boleh 1 kali. Boleh pakai kunut atau boleh tidak pakai kunut. Oke? Ustazah, sama-sama. Bolehkah witir 1 rakaat? Boleh ya. Ustazah, saya single parent. Anak saya sholat masih bolong-bolong. Apakah saya itu berdosa? Tergantung. Kalau kita udah mengingatkan, kita nggak berdosa. Tapi kalau kita diemin, kita biarkan, baru kita berdosa. Oke? Iya. Ustazah, bolehkah sholat subuh setelah subuh melakukan sholat taubat? Mbak Mama, Mbak Yati, tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi selain itu aja sholat taubatnya. Ya, habis duha ke, sebelum duha ke, tengah malam ke. Oke? Nah gitu ya teman-teman ya. Tahajud gak witir gimana? Tahajud gak witir gimana? Tahajud gak witir gak apa-apa. Cuman sayang guys. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir guys. Tapi pernah meninggalkan tahajud. Kalau bisa sih teman-teman jangan tinggalkan witir lah. Walaupun 1 rakaat. Oke? Sholat fajar di masjid apa harus sholat tahiyatul masjid? Maksudnya gimana mbak? Sholat fajar bisa di rumah kok ya. Oke, gitu. Madu jam berapa? Sebentar ya, kita tanya jawab dulu ya mbak. Oke, siap ya. Oke, iya madu guys, nengok muka aku guys. Ustazah, iya, sholat taubat waktunya kapan? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Aku ulang, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ya, karena Ustazah manis kayak madu, pandai aja Mbak Mazda ya. Nah, yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat.
Yang ketiga adalah sholat istikharah. Yang keempat adalah sholat wudhu. Yang kelima adalah tahiyatul masjid. 5 dah. Ini kayak sholat subuh aja guys. Kayak sholat subuh aja guys. Bisa kapanpun nih. Jadi sholat taubat kapan saja. Sholat hajat kapan saja. Kapanpun boleh aja. Taubat, istikharah, hajat, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah ya kan? Nah ini kayak sholat subuh aja. Niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku istikharah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku tahiyatul masjid sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Sholat taubat mengampunkan dosa kita. Nanti banyak istighfar setelah sholat. Sholat hajat adalah menjawab hajat dan keinginan kita. Kalau punya hutang banyak, rumah tangga berantakan, anak mau masuk kuliah, hajat. Istikharah sholat kalau kita ragu akan sesuatu. Sholat wudhu adalah sholat kalau teman-teman dalam keadaan berwudhu. Ya, dalam keadaan berwudhu. Ya, pokoknya habis ngambil wudhu, sholat sunat wudhu dulu nggak apa-apa. Sebelum sholat fardu pun bisa. Ya, lalu sholat tahiyatul masjid, sholat pertama kali nyampe masjid. Oke. Sholat isya, witir habis sholat isya boleh dong. Teman-teman gak ada masalah walaupun cuma 1 rakaat ya. Oke, niat sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Suratnya bebas ya. Bebas aja. Mau kul-kul ya gak apa-apa. Aman aja. Sholat fajar sama gak dengan qobliyah subuh? Sama aja. Kalau fajar dengan qobliyah subuh sama aja. Ustazah, iya, oke. Sholat hajat kapan pelaksanaannya? Siang dan malam boleh, nggak ada masalah. Ya. Bisakah ganti puasa di hari Jumat? Bisa. Tapi kalau puasa sunnah nggak bisa kecuali puasa Daud. Oke, niat sholat sama aja guys. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu kan? Ada sholat witir 2 rakaat? Nggak ada. Adanya 3 rakaat. Cuman kan kadang-kadang dipotong jadi 2 dan 1. Supaya 2 kali salam. Ustazah, kalau niat sholat fardu apakah harus sebut fardu? Boleh pakai, boleh tidak. Ustazah, apa rambut boleh dikucir waktu sholat? Laki-laki nggak boleh. Perempuan kucir. Jam 11 masih bisa sholat duha? Bisa. Setengah jam lah menjelang azan zuhur, jangan lagi ya. Siap Mbak Aish. Ustazah, lagi haid kita tetap mengaji, boleh nggak pakai sarung tangan atau cari Quran yang ada terjemahan? Ustazah, jika tidak qobliyah ba'diyah isya tapi sholat witir gimana? Boleh, tapi sayang aja kalau nggak qobliyah ba'diyah. Jadi gini guys, apa guna qobliyah dan ba'diyah? Guna qobliyah dan ba'diyah itu adalah kalau seandainya sholat kita itu tidak sempurna. Ya. Sholat kita itu nggak sempurna guys. Siap Mbak Oma ya. Contoh. Yang mana Mbak Andi? Maaf ya. Contoh misalnya nih. Kita terkantuk mungkin dalam sholat. Atau kita tenguap dalam sholat. Ya. Atau kita nggak sempurna lah sholatnya. Nanti sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu yang akan menyempurnakannya. Kan sayang kan? Ustazah, 1 minggu saya kelewat tahajud. Padahal sudah niat. Tidur cepat tapi Allah tidak ingat aku. Sedih. Nggak apa-apa. Kebaikan yang tidak jadi dilakukan dapat 1 kebaikan ya Mbak. Pokoknya hidupkan aja alarm ya. Ustazah, sholat pakai celana dalam doang. Maksudnya nggak pakai bra. Coba ambil celana dalam. Mungkin gini, sholat nggak pakai celana dalam. Yang penting teman-teman tertutup mukenanya, tidak ada masalah. Banyak juga yang nggak pakai celana dalam kulihat sholat ini ya. Ustazah, maghrib ada qobliyahnya nggak? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Ya, sunnah biasa saja. Ya. Ustazah, kalau kodo puasa di hari Jumat, tapi Kamisnya nggak puasa, nggak apa-apa. Kalau kodo boleh Jumat sendiri. Kalau kodo boleh Sabtu sendiri. Tapi kalau puasa sunnah nggak boleh kecuali puasa Daud. Oke gitu ya. Nah, aman ya. Ustazah, boleh. Ustazah, iya sama-sama.
Kalau sholat perempuan kakinya kelihatan, nggak sengaja tutup aja, nggak ada masalah. Ustazah, lafaz sujud sawi. Sujud sawi itu kalau teman-teman lupa rakaat sholat. Ini rakaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, gitu ya. Nah, teman-teman nanti anggap aja 2 dulu, ya. Nah, sholat seperti biasa. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, sebelum salam kanan, salam kiri. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar Mbak Dani. Ya, Allahu Akbar subhana man la yanamu wa la yasu. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Siap Mbak Nur. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ustazah, bolehkah tahajud 30 menit menjelang azan subuh? 15 menit menjelang azan subuh pun boleh. Yang penting sebelum azan subuh ya. Oke, Ustazah, puasanya Ustazah, puasanya berapa hari? Maksudnya gimana Mbak? Puasa apa? Oke, Ustazah, masih boleh nggak puasa qadha di bulan Sya'ban? Teman-teman, bahwa boleh, ini kan tanggal 1 Sya'ban nih. Oke. Ini kan 1 Sya'ban nih ya, teman-teman ya. Masih boleh, siap Mbak Rupa, Mbak Nur. Masih boleh mengganti puasa di bulan Sya'ban. Sampai sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Dan masih boleh masih boleh berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, justru di bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak puasa sunnah supaya latihan menjelang Ramadan. Ya, boleh Mbak Rojanah, nggak ada masalah Mbak Rojanah. Ya. Ustazah, emang kalau lagi haid wudhunya haram? Tidak, cuman tidak bisa menghilangkan hadas besarnya aja wudhunya, ya. Ustazah, sedekah subuh boleh buat bayar ujian anak, itu kewajiban, tapi dia tetap dianggap sedekah. Ustazah, iya, berapa harikah puasa Daud itu? Oke, Mbak Nora dan teman-teman lain. Perhatikan bagi teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku. Klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Aku mau jelaskan tentang puasa Daud. Puasa Daud itu sebenarnya adalah syariat umatnya Nabi Daud yang sangat disunahkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Ya, dalam dalil dikatakan Rasulullah SAW pernah berkata, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena nggak dibolehkan, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Thank you Mbak Amil, Mbak Andi, Mbak Indonesia Raya, Masya Allah Mbak Rosi ya. Nah, jadi puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Gitu aja puasa Daud udah. Aman aja. Ya, nah kalaupun teman-teman ada sesuatu batal nggak ada masalah. Kalaupun teman-teman sakit batal nggak ada masalah. Tapi konsepnya sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Oke, ya gitu ya. Ustazah, di video tentang masbuk berarti tahiyat awalnya 2 kali, benar sekali. Aku jelaskan tentang masbuk ya. Masbuk itu kalau terlambat sholat ya. Udah makan? Belum makan siang ya. Jadi gini guys. Teman-teman yang terlambat hadir, nah yang terlambat sholat, masbuk itu kayak gini caranya. Misalnya kita terlambat masbuk sholat apa pura-puranya? Sholat maghrib. Ya, imam udah, setelah ini aku jawab tentang ambeien berdarah lagi sholat ya, bentar ya. Jadi masbuk itu gini guys, ini misalnya imam nih, lagi sholat maghrib. Nah, ini adalah makmum. Nah, imamnya udah rakaat pertama nih, Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar ruku, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu kan. Nah ini imam menuju rakaat kedua. Nah kita baru masuk nih. Ya kan. Nah kita ikut imam ya. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ikut imam ya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya Mbak Samiem, oke? Nah nanti imamnya ini kan tahiyat awal nih, rakaat kedua kan? Kita ini kan rakaat pertama kan? Nah tapi duduk kita ini, ya duduk kita ini adalah seperti tahiyat awal ya guys, tahiyat awal ya. Nah bacaannya juga tahiyat awal ya. Nanti naik lagi Allahu Akbar,
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya tahiyat akhir, kita duduknya tahiyat awal. Jadi tahiyat awalnya 2 kali. Ya, jangan kayak imam duduknya. Karena kita ini masih rakaat kedua, ikuti rakaat kita. Nanti Allahu Akbar, baru rakaat terakhir adalah nanti imamnya salam, baru kita nambah 1 rakaat lagi ya. Gitu ya. Ustazah, suami ambeien. Jadi begini, darah sebenarnya najis. Tetapi ada namanya najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Contoh, darah nyamuk. Pam, kena mukena. Najis ma'fu. Termasuk najis ma'fu adalah kalau aku punya bisul. Nih kalau ya guys. Aku punya bisul di sini. Ada darah dan nanah. Sebenarnya najis. Tapi Allah maafkan ketika dia berada darahnya itu tetap pada bagian yang sakit. Itu Allah Maha Besar guys, luar biasa. Nah itu dia najis yang dimaafkan. Dan baju yang kena darah bisul tadi, nah itu juga dimaafkan. Kecuali darahnya di luar lingkungan yang sakit. Darahnya nyampe ke sini. Nah ini baru najis. Kalau dia masih di bagian itu, dia tidak najis. Orang ambeien itu agak susah kalau untuk sholat. Selagi darah ambeiennya tetap di depan ambeiennya, dan kemudian darah yang terkena hanya di pakaian yang wilayah ambeien, itu najisnya dimaafkan, najis ma'fu. Oke? Sudah wudu, lihat anak digigit nyamuk, darahnya iya benar Mbak Andi, najis ma'fu. Paham ya? Paham kan teman-teman? Oke. Ustazah, puasa sunnah di hari Kamis, terus hari Jumat boleh nggak jadi masalah ya? Oke, Ustazah, imam lupa jumlah rakaat tapi diingatkan oleh makmum, apakah harus sujud sahwi? Ya, sujud sahwi ya. Ustazah, puasa Daud bagusnya ambil tanggal ganjil atau genap, bebas aja. Saya sekarang saya sekarang sedang hamil. Nanti puasa usia kandungan 3 bulan. Saya bingung puasa. Nggak usah puasa nggak apa-apa. Nanti Mbak bisa ganti setelah Ramadan. Tapi kalau seandainya Mbak khawatir anaknya sakit dan Mbak kenapa-napa, Mbak boleh fidyah. Nah fidyah itu Mbak Rofiatun, fidyah itu memberi makan fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Diuangkan aja, misalnya sehari 25.000 kali 30 hari diangsur aja membayar fidyahnya. 1,4 kilo. Tapi kalau Mbak bisa ganti aja. Nggak usah bingung Mbak, Islam itu aman aja Mbak. Kalau Mbak nggak bisa puasa mah aman aja kalau karena hamil ya. Nggak usah bingung, semoga nanti bisa ganti setelah Ramadan ya. Ustazah, lagi sholat apa Mbak Kak Nabila, hati itu apa ya? Ustazah, aku terlalu cepat, enggak kan? Pas ya teman-teman ya. Oke bentar ya. Mas Bu yang tadi pada rakaat kedua kita ikut baca tahiyat awal atau tahiyat akhir? Imamnya tahiyat awal. Yang rakaat kedua siapa? Kita atau imam? Imam rakaat ketiga, kita rakaat kedua, kita bacanya tahiyat awal. Ikuti rakaat kita ya. Ustazah, dalam perjalanan menjamak maghrib dengan isya, ya boleh dijamak di dalam mobil ya. Puasa hari kelahiran dalilnya nggak terlalu kuat ya Mbak. Oke, aman ya. Ustazah, gimana cara kalau kita lupa sholat yang dulu-dulu? Kalau lupa, teman-teman nggak bisa kodo ya. Teman-teman nggak bisa kodo, tetapi kalau ingat bisa kodo ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya. Kalau lagi Ustazah gitu ya. Ustazah lagi sholat terus keluar darah haid. Kalau pasti darah haid tinggal dibatalkan aja ya. Ustazah, kalau hutang puasa Ramadan sudah berlalu sekitar 2-3 tahun, kalau lupa jumlahnya nggak bisa. Tapi kalau ingat ganti. Ustazah, iya. Sholat syuruk tolong jelaskan. Sholat syuruk itu adalah sholat yang dikerjakan 1,5 jam dari azan subuh. Kalau teman-teman mau melakukan yang namanya sholat syuruk dan dapat pahala haji umroh, teman-teman boleh melakukannya di masjid. Sholat subuh 2 rakaat ya. Kemudian tetaplah di masjid Mbak Virgo untuk beriktikaf. Teman-teman boleh zikir, berdoa, sholawat, baca Quran. Sampai waktu syuruk lebih kurang 1,5 jam dari azan subuh. Lalu kemudian teman-teman sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Ya, udah dapat pahala haji umroh terus teman-teman pulang ya.
Ustazah, bersentuhan dengan suami batal wudhu enggak? Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Ya, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat. Terserah mau pilih yang mana. Ya. Ustazah, iya baca Al-Fatihah 2 kali karena lupa, apakah sah sholatnya? Sah ya. Oke gitu ya. Ustazah, menyiram di makam dari kaki kepala atau kepala ke kaki bebas ya. Ustazah, lagi hamil tidak ada larangan potong rambut. Madu rambutannya udah sampai. Terima kasih ya yang udah sampai madunya. Ustazah, kalau kita bekerja di bulan Ramadan nggak mampu puasa, nggak boleh. Seberat apapun pekerjaan kita wajib puasa. Orang yang boleh tidak berpuasa itu hanya orang sakit, orang tua, dan ibu hamil dan menyusui. Orang pada masa Nabi itu berperang, dia tetap berpuasa. Oke? Dan kalau teman-teman ada tukang di rumah, tukang lagi beres-beres rumah, bulan puasa jangan kasih dia makan. Kalau teman-teman memberikan dia makan, teman-teman sama dengan melakukan dosa yang sama ketika dia Islam. Izin ya Pak, nggak boleh Pak, kami fasilitasi kayak gitu. Nanti maghrib kita buka bersama ya Pak. Ustazah, iya. Apakah semua surat dalam Al-Quran Pak Denny bisa dipakai dalam sholat? Bisa Pak. Ayat kursi Bapak bisa pakai dalam sholat. Rabbana atina fid dunya Mbak bisa pakai dalam sholat. Pokoknya semua ayat Al-Quran Pak Bapak bisa pakai dalam sholat. Ganti-gantilah ayatnya guys. Jangan nasi kul aja siang malam ya kan. Ganti Rabbana atina boleh ya kan. Tapi kul itu Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas tuh bagus juga artinya guys. Cincai lah. Boleh lah ya kan. Oke ya. Ustazah, cara mengganti sholat kalau mbak ingat jumlahnya, mbak bisa kodo setiap sholat fardu Mbak Andi. Tapi kalau nggak ingat nggak bisa Mbak ya. Ustazah, iya. Gimana kalau lagi sholat lupa rokaat? Ya sujud sawi lah. Sujud sawi guys ya. Misalnya nih teman-teman lupa nih. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Bingung nih teman-teman. Teman-teman bisa sujud sawi ya. Sujud sawi itu adalah sholat dulu aja. Sholat aja dulu. Nah siap Mbak Nel ya. Sholat aja dulu gitu ya. Lalu kemudian Mbak boleh setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud sawi. Siap Mbak Yen. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Udahlah, duduk, salam kanan, salam kiri. Udah gitu aja caranya kok teman-teman. Aman aja. Kayak gitu caranya ya. Oke, dah habis itu nggak perlu lagi ngulang sholatnya. Apakah setelah taraweh harus boleh tahajud? Boleh Pak, nggak ada masalah Pak. Ustazah, puasa Daud tidak terus-menerus kan? Terus-menerus Mbak Elia, kecuali Mbak pengen batalkan. Kalau puasa Daud ada batas waktunya nggak? Nggak ada. Puasa Daud itu siap Mbak Tia seumur hidup guys. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya kan? Itulah puasa Daud. Teman-teman nggak boleh kasih batasan. Tapi kalau teman-teman berhenti, boleh aja. Berhenti maksudnya karena lapar banget atau karena sakit, boleh. Ustazah, bolehkah sholat witir langsung 3 rakaat? Boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting, witir kayak sholat tidak sama kayak, maaf ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat witir tidak sama kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib itu pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Mau beli madu untuk ibuku? Boleh. Yang mau beli madu untuk ibunya? Boleh. Madunya itu asli langsung dari petaninya. Boleh nanti aku munculkan madunya, bisa COD sore ini langsung dikirim. Ustazah,
Iya, betul sekali Mbak Nanik. Puasa Daud itu selama teman-teman mampu sampai meninggal dunia. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib ya, nggak wajib, sunnah saja. Ustazah, iya udah datang madunya, diminum ya, enak ya madunya ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Oke ya. Ustazah, iya siap. Kalau habis sholat, kalau suruh bebas, suratnya bebas. Ya, ini minggu kelima aku nggak kajian nanti cuma 1 doang siang. Oke, bulu kucing tidak najis. Yang najis itu pupnya dan pipnya ya Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, pesan madu hari ini sampai. Madu kita itu guys, itu banyak banget yang beli teman-teman. Sehari 2 hari kita bisa jual 1 ton.